Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Mas Kodari, ini warga ataupun masyarakat sebetulnya di masa kampanye menjelang Pilpres seperti ini masih menunggu bagaimana fokus terhadap program, rancangan untuk kedepannya seperti apa. Tapi ini kok sepertinya isu hoax yang kemudian dikedepankan. Ini bagaimana? Pertama ya, mengenai hoax itu sendiri kan ada dua teori ya. Pertama bahwa Pak Prabowo dan kawan-kawan tidak tahu bahwa ini hoax. Jadi kemudian solidaritas kelompok itu membuat mereka berbicara, tapi tanpa kehati-hatian, tanpa ada visum dan yang lain. Yang kedua, teori bahwa memang ada aktor intelektual atau aksi kolektif di belakang Ratna Sarumpait. Nah, kita belum tahu mana yang benar, biar tugas kepolisian untuk membukanya. Tetapi memang seyogyanya di dalam masa kampanye seperti sekarang ini, ya kembali kepada isu hal-hal yang sifatnya substansial berkaitan dengan visi, misi, dan program kerja calon presiden. Terus terang setelah 2-3 pekan berjalannya kampanye pemilu presiden ini, saya melihat kok minim sekali ya pembicaraan mengenai adanya visi, misi calon presiden. Yang banyak dibahas itu lebih kepada situasi dan kondisi katakanlah kontemporer begitu. Jadi memang tidak kelihatan sebuah arah dan pemikiran yang besar yang membuat kita berpikir bahwa calon presiden ini memang punya rencana-rencana besar ke depan begitu. Apalagi kemudian akhirnya terjerumus pada kasus hoax ya. Nah, mungkin lebih baik sebetulnya kalaupun karena ini ada kasus karena ada gempa Palu dan Donggala, bersama-sama membicarakan apa yang harus dilakukan untuk Palu dan Donggala. Bagaimana juga membicarakan agar kasus serupa di Palu dan Donggala tidak terulang kembali. Satu contoh misalnya ya, ini tugas semua pemimpin bangsa dan sampai sekarang ini kelihatannya belum ada implementasi yang jelas, adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia, terutama Sumatera, Jawa, Sulawesi yang merupakan bagian dari Ring of Fire, yang tidak bagian kan cuma Kalimantan saja, itu harus punya program pendidikan bencana secara nasional bagi anak sekolah, bagi pegawai pemerintah, bagi perusahaan swasta, RT dan seterusnya. Itu tidak ada pembicaraan semacam itu. Nah, harusnya ke arah sana. Nah, ini kan bagian dan tugas dari calon pemimpin juga begitu, termasuk calon presiden. Nah, kembali kepada penyebaran kabar bohong ataupun isu hoax seperti ini dengan masa kampanye yang memang panjang, apakah fenomena seperti ini akan kembali terulang ke depannya? Kita harus bersiap ya, walaupun menurut saya harusnya dengan kasus Ratna Sarumpait ini ada perbaikan dalam cara kita berespon terhadap hoaks, terutama dari elit politik itu sendiri. Sekali lagi ternyata korban pertama dan yang paling rentan terhadap hoaks itu bukan masyarakat, tetapi elit politik. Nah, kenapa elit politik? Mungkin karena ada kepentingan, mungkin karena solidaritas kelompok. Tetapi saya bisa tunjukkan di sini bagaimana sangat rentannya elit politik. Bahkan elit politik itu mengamplifikasi. Misalnya Pak Fahri Hamzah itu ada komentarnya, ada yang mukul, ini biadab. Nah, kan dibikin kata-kata yang katakanlah seram, biadab, mengerikan kejadian ini. Nah, ini perempuan hampir mati. Nah, jadi ya ternyata kan oplas baik-baik saja, tapi kemudian dikatakan ini hampir mati. Kemudian Pak Rizal Ramli mengeluarkan pernyataan, saya percaya bahwa itu adalah kejadian pemukulan. Jangan dialihkan menjadi operasi plastik. Sadis yang mengalihkan kepada operasi plastik. Tapi kan ternyata peristiwanya adalah operasi plastik. Jadi yang termakan mentah-mentah dan secara telak terhadap hoax ini adalah elit politik begitu. Jadi kalau kita lihat situasi dan kondisi, belajar dari pengalaman Ratna Sarumpait, maka yang harus waspada terhadap hoax itu justru ada para elit politik. Mereka adalah korban pertama dan mereka yang paling rentan terhadap hoax. Artinya pendidikan mengenai literasi digital ini seharusnya pada elit politik terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke masyarakat seperti itu. Iya, kalau kita bicara literasi kan harusnya dari elit ke bawah kan begitu. Bukan dari bawah ke atas begitu. Jadi kalau posisinya di atas itu bukan meningkatkan literasi, tapi meningkatkan, sekali lagi ucapan Pak Rogi, meningkatkan IQ masing-masing. Dan jangan mendahulukan kemarahan, tetapi mendahulukan akal sehat. Artinya kedepannya ini akan seperti apa seharusnya? Mungkin Bawaslu juga kemudian apakah harus turun tangan? Tadi dikatakan oleh Direktur Lingkar Madani, Renat Putih mengatakan Bawaslu sebaiknya turun tangan ketika kemudian ini adalah skenario politik. Ada kemungkinan seperti itu? Kita sudah punya undang-undang ya yang relevan berkaitan dengan hoaks ya, terutama undang-undang ITE. Jadi dengan undang-undang ini saya kira aparat keamanan di luar Bawaslu ya. Bawaslu kan kalau hanya bicara mengenai masalah-masalah pemilu. Tetapi kalau polisi lebih luas. Bagaimana bertindak keras? Saya kira sudah mulai tegas bagaimana hoaks soal gempa misalnya. Itu para pelakunya, para penyebarnya itu sudah mulai ditangkap. Dan itu mudah-mudahan akan
menyebabkan adanya penurunan, adanya kecenderungan hoax untuk muncul di masyarakat. Tapi sekali lagi ya, memang betul bahwa untuk menghadapi soal hoax itu kuncinya ada satu, meningkatkan IQ, yang kedua mengedepankan akal sehat dan bukan kemarahan. Dan sekali lagi bahwa masyarakat adalah menginginkan adanya rencana ataupun program kerja ke depannya, bukan kemudian penyebaran kabar bohong seperti itu ya Mas Kodari. Udah 3 minggu, masa kita nggak mendengar mengenai diskusi mengenai visi dan misi. Kalaupun ada acara debat, jangan menunggu televisi, bikinlah acara debat atau bikin acara diskusi yang inisiatif dari tim sukses masing-masing. Baik, Mas Kodari, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time. Mengapa elit begitu mudah termakan hoax di tahun politik? Untuk membahasnya telah hadir di studio Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Kodari. Selamat malam, Mas Kodari. Selamat malam. Kenapa elit politik begitu mudah termakan ataupun ikut menyebarkan isu hoax? Sebetulnya mengenai hoax ini sudah sangat sering dibahas ya, tetapi saya tertarik dengan salah satu pernyataan dari aktivis sekaligus juga pengamat yang notabene selama ini sering jalan dengan Bu Ratna Sarumpait. Namanya Pak Rocky Gerung. Nah, Pak Rocky Gerung itu dalam sebuah kesempatan di televisi mengatakan bahwa cara mengatasi hoax adalah dengan meningkatkan IQ, dia bilang. Tingkatkan IQ, maka hoax akan turun, begitu. Ya, kalau dengar ucapannya Pak Rocky Gerung itu yang termakan hoax itu IQ-nya agak kurang. Kalau pakai teorinya Pak Rocky Gerung. Tetapi Pak Rocky Gerung mengatakan satu hal lain lagi yang sangat menarik dan menurut saya relevan dengan pertanyaan tadi. Pak Rocky mengatakan kita sebagai sebuah bangsa, terutama elit politik, itu seringkali bereaksi terlalu cepat dengan kemarahan dan bukan dengan akal sehat. Begitu. Jadi saya lihat memang mungkin kemarahan yang timbul di koalisinya Pak Prabowo itu membuat ya akal sehat itu kemudian menjadi ketinggalan kereta, katakanlah begitu. Nah, apa akal sehat? Yang pertama, kalau ada kejadian seperti ini harusnya pertama-tama ya, kalaupun ingin membuat press conference atau melakukan langkah-langkah yang lain atau bahkan mau ke polisi misalnya, paling tidak harus dilakukan visum dulu begitu. Nah, visum ini sesuatu yang wajar dilakukan, entah itu karena kejahatan kriminalitas, korban tabrakan, korban perampokan, bahkan juga untuk kasus domestik, misalnya kekerasan rumah tangga. Sebelum bisa diproses kepada hukum, kepada pengadilan agama, itu harus ada visum dari dokter dulu, begitu, sebagai sebuah pembuktian ilmiah, ya, medis, bahwa betul-betul yang namanya luka itu disebabkan oleh tindakan penganiayaan dan bukan oleh tindakan lainnya. Artinya memang harus ada cek dan recheck. Betul. Dan masyarakat selama ini juga kan kemudian selalu didengungkan agar ketika kemudian mendapatkan informasi harus mencerna informasi, menyaring informasi, kemudian untuk disebar setelahnya seperti itu. Ini hal yang sebaliknya justru ditunjukkan oleh elit politik. Ya, nah ini yang memprihatinkan dari kasusnya Ratna Sarumpait. Ada dua hal yang kita prihatin soal kasus Ratna Sarumpait ini. Pertama, soal pembuatan hoax itu sendiri. Kita tidak menyangka bahwa dalam situasi dan kondisi segenting saat ini ada upaya-upaya untuk membuat hoax yang berbau politik. Apalagi Bu Ratna adalah pimpinan, ini bahasanya Pak Prabowo ya dalam press conference-nya, pimpinan tim pemenangan pemilu begitu. Menurut saya Bu Ratna harusnya memang berpikir panjang bahwa apa yang dia katakan itu akan punya implikasi politik yang sangat luas ya, bisa menimbulkan keonaran, bisa menimbulkan saling curiga dan bisa menimbulkan katakanlah semacam komplikasi politik begitu. Tapi yang lebih kita concern lagi adalah soal bagaimana elit politik pada level yang paling tinggi, ya calon presiden itu sudah paling tinggi, dia lebih tinggi daripada calon gubernur, lebih tinggi dari calon bupati, lebih tinggi daripada calon camat, lebih tinggi dari calon lurah, pokoknya paling tinggi sudah. Ternyata dengan begitu cepat mengambil kesimpulan dan membuat tindakan langkah-langkah yang kemudian mengamplifikasi hoaks tadi itu, ya, menyebarkan dan membuat suatu amplifikasi. Nah, memang kelihatan bahwa sekali lagi soal kecerdasan ya, meningkatkan IQ, istilah Pak Rocky Gerung tadi itu memang PR-nya itu pertama-tama ada di elit, bukan hanya di masyarakat kita. Nah ini penyebaran berita bohong saja sudah kemudian menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Yang tidak dilakukan elit politik saja sudah menimbulkan kegelisahan. Apabila ini dilakukan oleh elit politik, bagaimana kemudian dampaknya, implikasinya menurut Anda? Ya sebetulnya sekali lagi memang harus dipikir matang-matang ya sebelum mengambil sebuah langkah politik yang
sangat-sangat besar. Jadi ketika calon presiden menyiapkan sebuah press conference yang sangat formal, dihadiri oleh katakanlah jajaran tim pemenangan pemilunya, dengan suasana yang sangat hikmat, dan bukan